Ketika lo lagi mau ngenalin gebetan lo atau pacar lo kan dia nih lumayan berat nih tugasnya. Harus membuat diri dia nyaman. Itu belakangan kayaknya ya. Iya. Pasti gak nyaman. Gak usah ditanya itu mah, Bu. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sudah hari Selasa. Tanggal 23 Maret 2021. Betul. Selamat ulang tahun untuk mamanya Baba. Selamat ulang tahun untuk mamaku sayang. Barakallahu fiik. Semoga di umur yang bertambah ini mama selalu diberikan keberkahan, nikmat, sehat wal afiat. Betul, bisa mendampingi kita terus. Amin. Dengan doa, begitupun sebaliknya. Besok pun juga akan menjadi hari yang spesial. Tanggal 24 berarti sekarang tanggal 22. Sekarang 23. Besok tanggal 24 adalah hari ulang tahun Bib. Boleh kita kasih pulang? Self love, self care, Gimana di umur 24 tahun ini kamu melihat? 24 tahun. 24 tahun. Makasih ya, Ba. Kita beri tepuk tangan lagi untuk 24 tahun. 24 tahun. Kayak masih 24 ya? Energinya masih kayak 24. Iya walaupun sih. umurnya berarti sudah 30. Belum, aku belum. Besok jangan bahas ulang tahun aku. Oh Pak. iya. Ini yang menjadikan aku mudah ketika aku minta dikenalin ke keluarga kamu kali ya. Karena kamu mungkin udah mengetahui, oh ya ini mas 11-12 kayak nyokap gue gitu. Iya. Kalau Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya Tapi pasti kan nggak tahu. Tapi kan biasa kalau udah deket gitu nggak sih? Kalau gue sih biasanya selalu nanya, kamu tuh nontonnya kapan sih? Gitu. Aku sih gitu karena lumayan buatku yang interest akan zodiak gitu. Bukannya kenapa balik lagi ya gitu. Tapi buat gue mengetahui pasangan gue tuh zodiaknya apa, cara deketinnya gimana, terus habis itu ngehandle dia tuh gimana tuh lumayan. Ada Berpengaruh ya, ada fungsinya ya. Ada. Melihat karakter gitu. Gua Kamu pun kan udah berpuluh-puluh tahun menghandle mama toh. iya. Gitu. Gimana? Kok iyanya gitu sih? Kenapa? Wah. Yang punya pasangan perempuan Aries ya. Mari kita berdiskusi. Iya. Waduh. Kok teror? Emang teror gitu. Perempuan Aries itu kalau dari sepengalamanku lahir dari rahim Aries. ibu seorang Aries. Di push gak pas lahir? Wah. Makanya normal. Makanya normal. Makanya normal. Peyang Iya, bukan gara-gara Keluar itu. lu. Ketemu sama dibesarkan dan dididik oleh seorang ibu yang Aries. Mungkin Nikah. kamu pas ketemu sama aku juga gitu kali ya, feeling kali ya. Nggak ada feeling. Nggak ada feeling. Kamu ingat nggak pertama kali kamu ketemu sama aku gitu kayak? Ya ketemu sama kamu kan emang di kantor. Iya. Terus pas deket tuh pas mulai intens lah ngobrol gitu kan. Itu pun masih aku belum tahu kalau kamu tuh Aries gitu. Jadi ketika udah seiring berjalannya waktu. Tapi aku melihat kayak sosok-sosok kocak di kamu yang kayaknya tuh kok kayak ayah ya gitu. Selain karena botaknya ya. Ya, walaupun zodiaknya beda ya. Beda. Kalau aku sama ayah kan beda zodiaknya. Beda, tapi kalian kayak di elemen yang sama. Di elemen yang sama, doyan ngebanyol. Bedanya ayah tuh karakternya tenang, kalau aku kan meledak-ledak. Iya. Kayak kompor gas 3 kilo gitu. Kayak kompor Kang Mie Ayam ya. Iya. Gitu. Untung udah gak meledak lagi sekarang. Enggak sih, alhamdulillah. Iya. Dia lumayan bagus lah progresnya gitu. Itu Iya, pun yang iya, akhirnya iya. membuat aku karena sikap dia, karena tindak dan tanduknya Buset. mempermudah gue untuk bawa langsung. Waktu itu aku kenalin kamu pertama kayaknya ke sepupu-sepupuku kan gak di Iya FX. lagi. Serombongan aku ajak sama Putri, Iya. Wan, Sasa, Aku terus bingung ada ya. Brian, aku semua ajakin. Enggak masalahnya ini jujur-jujuran ya. Kamu tuh suka memposisikan aku Iya. di posisi yang ya Allah gue bingung banget gue harus bagaimana ya. Tapi itu kadang akhirnya itu nge-push diri nge-push, kamu. itu memang. Oh, iya, benar. Akhirnya belum selesai ngomong. Iya. Itu adalah bentuk dari yaitu Aries itu kan nge-push ya. Saya belum tanya dulu ke siapa apa enggak gitu mau dikenalin. Jadi Iya. gue bisa ada persiapan gitu. Tapi justru kayak Iya. ibarat main kuis gitu. Tau gak sih kuis yang masuk pintu lu beradegan deh Iya, terserah iya, jadi iya. apa ya? Nah ini dia ya apa sih? Apa sih?
Dulu Iya tuh ada kan, pernah adaptasi lah, iya. pernah diadaptasi juga oleh salah satu Bener, TV swasta kita kan. Jadi itu menurutku serunya gitu. Jadi improve kan? Improve terus reaksinya tuh at that time Iya. aku pengen lihat, bukan yang kayak tiba-tiba. Karena awalnya kayak malam mingguan yuk di FX waktu itu aku ingat banget ke FX yuk yang di atas kan udah yang food court, ada yang tempat-tempat local brand gitu kan dulu. Terus habis itu Bener, iya di atas dulu di Iya FX kan? ya sebelum ada. FX apa ya namanya? Food Sekarang kan udah jadi tempat apa sih, tempat makan kan ya? Iya, Food iya. Avenue ya? Lupa Apa ya? lah aku, pokoknya yang kayak di Gandaria City kan. dulu disitulah gitu, tempat yang cukup boleh lah gitu ya, boleh lah buat kunjungi. nongkrong. Terus ternyata di situ ada sepupu-sepupu gue gitu, Iya, lebih iya, ke iya, iya. surprise. Kalau buat gue sih surprise menyenangkan karena di saat itu gue bisa mengajak pacar gue ketemu sama sepupu-sepupu gue Iya. gitu. Kan itu yang harus gue kenalin pertama kali, keluarga. Betul. Gitu. Kan belum orang tua. Bener. Itu udah level tertingginya. Iya. Udah level tertingginya. Kalau pada saat itu aku ngerasanya, aduh, oke lah, siap Iya. gitu aja Terus udah. sepupuku asik-asik lah. Asik. Iya. Cuman memang kan nggak dimungkiri kan ada yang pendiam ya, ada beberapa yang pendiam. Jadi kita, disitulah memang harus ilmu komunikasi diuji. iya, ice breakingnya kita bingung. Kita ngebahas apaan ya? Itu, tapi itu serunya tau ketika kita ngenalin pasangan gitu ya ke teman gitu, ke sahabat atau mungkin ke keluarga. Ada yang kita sebut dengan tantangan gitu ya. Tantangan karena di situ kan diuji gitu. Ketika lo ketemu sama temen lolos. Habis dari situ tingkat berikutnya, berarti tingkat kabupaten gitu ya. Itu adalah mungkin keluarga. Iya, Keluarga iya, juga iya. nggak orang tua langsung. Iya, mungkin ada Kalau gue, kakak, adik, iya, atau sepupu karena nggak sepupu, punya kakak iya, iya, adik gitu. Itu kan tahapannya baru, abis Betul. itu ortu, abis ortu kalau ada atasnya ortu kakek nenek. Waduh, gitu. itu level verifikasinya sudah valid tuh. Kalau Iya. sudah levelnya sampai ada kakek nenek. Kalau Instagram tuh udah verified. Ya. Ketika lo dicemplungin Betul. gini, pertama kali gue gak tahu ada atau enggak ya. Ketika lo pertama kali ngajak gebetan lo buka puasa bareng. Allah Akbar. Tau gak gini ya? Gue pakai baju apa ya? Kan bentar lagi Ramadan. Gue pakai baju apa ya? Satu gini, satu Ramadan itu kan bentar lagi. Itu biasanya jadi momen tuh, Betul. momen kayak bentar lagi Arya ngerasain ya. Aduh. Apa udah kali? Aduh. Gitu. Jadi kayak lo nggak siap, maksudnya siap nggak siap? Karena kan PDKT dari sekarang dong. Iya, iya, iya. Ketika bulan puasa dirasanya nih udah mengkel untuk masuk ke keluarga. Hari itu datang gitu kan, set gitu. Artinya kalau Ramadan apa? Lo harus siap-siap untuk taraweh dong kalau yang Muslim gitu. Sholat maghrib berjamaah mungkin Iya. aja kalau di rumah Benar. biasanya dilakukan. Kalau di restoran ataupun mungkin di musola kalau Iya, bisa sendiri. iya. Itu yang paling deg-degan. Kalau di rumah, kalau buat laki-laki ya, buat yang Iya. Muslim, diminta jadi imam. Nah itu mayan tuh. Mayan Waduh. banget sih menurut gue gitu. Aduh. Gue gak pernah ngerasain karena kan gue kayak la dudu Iya, gitu di iya, belakang iya, konsennya iya, sebagai iya. apa makmum gitu Bener. kan. Kalau dia kan sebagai bisa makmum bisa imam. Bisa imam. Kalau gitu. diminta sama misalnya ketemu langsung, misalnya ketemunya Iya. sama orang tua kan gitu, sama bapaknya gitu kan. Lo kebayang nggak? Kamu coba pimpin sholat maghrib berjamaah. Iya. Kalau dapat yang kayak gitu ya. Iya, kalau misalnya dapatnya beneran yang apa bacaannya bagus, makrosnya bagus, alhamdulillah. Ini kalau kita bicara yang agamis. Agamis. Pun kalau misalnya nggak agamis, berarti kan pasti kalian bertemu sama bagaimanapun ya Iya. lingkungan kan yang harus Lingkungan. kalian hadapi. Adaptasinya gitu. gimana? Adaptasinya gimana? Mulai dari ada yang seumuran, ada yang mungkin ternyata sepermainan, ternyata Iya. pas dikulik-kulik ngobrol enak. Atau ada yang di Bersyukur. bawahnya? Ada yang di bawahnya. Yang kecil-kecil misalnya, Om tante belum lagi. om tante, Nanya-nanya tuh pasti. bener, bener. Belum apa-apa. Kapan nih? Ya orang baru pertama kali. Tapi itu harus dihadapi. Iya, benar, harus benar. dihadapi itu yang kayak Benar, gitu-gitu. benar, Jadi benar. itu Kebayang lagi. Ini nih gimana ya? Gue tuh pengen ngasih tau pandangan ke lo bahwasanya mengajak pacar atau misalnya orang yang lo lagi dekat ke keluarga atau ke temen itu tuh nggak semudah itu. Iya. Makanya ada yang namanya stashing. Jadi Wih. kemarin tuh kita lagi biasa lah lagi di explore gitu ya di Instagram. Ya, nemu. ya. Kita juga pengen terus keep up, pengen tahu apa sih sekarang tuh istilah-istilah kayak ghosting lah. Ya, kemarin terus ghosting udah kita sempat. benching yang Ghosting, kemarin. benching itu harus sempat bahas. Betul. Ada bahkan zombieing. Jadi zombieing itu apa tuh? gini. Dikejar-kejar zombie bagaimana? Enggak, ini dari asumsi ini aku baca. Jadi dari asumsi. katanya zombieing itu adalah istilah untuk orang yang sebelumnya memutus hubungan dengan kita, namun secara tiba-tiba hadir kembali dengan mengirim chat atau DM. Oh. Apa nggak gini bunyinya? Lupa nama, ingat rasa. Senyum-senyum aja ya. Gimana? Gitu. Nah ini nih tapi yang menarik yang stashing karena tadi Yes. kita lagi bicara soal gimana akhirnya ya proses kami berdua masuk ke masing-masing tuh gitu. Yeah. Tapi nggak cuman kita berdua ya waktu Yeah, dulu yeah, yeah. sebelum sama yang dulu lah Iya, gitu. main dulu ya, sama mantan Karena ya. kalau stashing itu ternyata jadi masalahnya adalah Pengertiannya apa dulu nih?
ketika pacaran, stashing adalah istilah ketika kita pacaran dengan seseorang, tapi kita tidak diperkenalkan kepada teman, keluarga atau orang-orang terdekat. Aku pernah kayak gitu. Aku juga pernah. Iya. Kalau menurut kamu kenapa waktu itu? Kenapa kamu nggak dikenalin? Bukan aku yang nggak dikenalin, aku yang nggak ngenalin. Maksud kamu nggak pernah maksudnya kamu dikenalin terus gitu? Dikenalin terus maksudnya? Misalnya sama kamu pacaran nih atau nggak dekat gitu, kamu selalu dikenalin sama? Selalu dikenalin, karena kan aku kan tipe yang ketika udah apa tiba-tiba dicemplungin gitu kan aku cepat beradaptasinya kan, gampang ngajak ngobrol gitu, mau bahas Iya apa, sih. mau dibawa. Kayak misalnya gini, laki-laki tuh paling apa ya, kalau misalnya diajak ngobrol, misalnya sama orang tua nih, sama bapak, itu obrolannya bisa ngobrolin yang berat. Politik, biasanya politik. pemerintahan, politik luar negeri, ya tergantung lah. Ibarat satu jadi dua jadi satu bisa tuh. Bisa. Atau olahraga biasanya, bahas olahraga bisa. Catur-caturan sekarang lagi itu. Ya, lagi rame Iya, ya, Grandmaster ya, lawan Dewa Kipas, gitu terus. misalnya. Itu tuh harus paham tuh. Iya, gini, berita yang muncul di Line Today, Iya. detik.com. Nah, yang semuanya. gitu-gitu tuh paling nggak lu paham lah. Paling nggak lu paham. baca lah headline-nya. Bener. Itu untuk bekal orang tua. Buat bahan obrolan. Betul. Kalau misalnya maksudnya dikenalinnya sama teman-teman, arti lo harus tahu isu apa yang lagi hangat di seumuran kita-kita gitu. Iya. Tapi inget tuh, ketika lagi ada di antara obrolan teman-teman Jangan gitu, so asik. jangan so asik, jangan langsung tiba-tiba masuk. Iya. Diem aja slow. Betul. Kalau dilempar baru kita masuk. Bener. Tapi kalau nggak dipersilakan masuk, jangan masuk. Nah gini, pas dilempar masuk terus. Pepet terus. Konvoy. Set, gitu. Di situ kesempatan lo masalahnya. Jadi gini. Di situ tuh kalau misalnya. gimana? Ini kan kita biasanya kan kalau makan gitu kan kita ke resto nih kan. Iya. Kenalin gitu halo. kan. Iya boleh. Alisnya sampai begitu Oh banget. iya, emang begitu. Oh iya gitu. Gimana coba? Dari berdiri deh. Apa jadi sampai Kenapa dia yang berdiri? Nggak ceritanya kan depan ceritanya di depan gue tuh Siap. udah sahabat-sahabat gue gitu Oke, kan. gini ya. Iya. Ini buat yang dengerin di Spotify, lu ke YouTube dulu ya. Ke obrolan baby Obrolan baby bu ya. Gimana? Terus duduk, ceritanya duduk. Gimana kabar? Kenalin. Halo. Iya. Esa. Gak serepot ini ya? Enggak, Cuman ini gitu. ya anggapnya nggak megang mikrofon. Udah duduk kan. Halo. Set. Lo gimana gini-gini? Kan gue ngobrol kan sama sahabat-sahabat gue. Dia pasti kayak cuman diem dulu. Diem dulu. Oh, udah aus Gini nih, banget. gini aja nih. Belum pesan menu dulu kayak sih menu. Tuh gitu. Terus udah ngobrol tiba-tiba si depan gue misalnya si A gitu nanya. Sa, lo gimana sekarang lagi sibuk apa? Wah. Gitu kan biasanya. Iya. Sibuk apa ya? Banyak sih. Di situ. Gitu. Masuk lah. Gitu. Ngobrol-ngobrol cuman kalau aku nggak usah ngamblangin semua. Nggak usah, dikit-dikit aja. bikin dia penasaran. Misalnya Iya. kayak, iya gue sekarang sibuk Iya, gini. gitu. Udah selesai. Oh ya itu Iya. gimana? Nah, di situ masuk lagi. Di situ baru masuk set. Kalau aku biasanya sampai sekali lagi tak baru aku nimpalin nanya balik. Bener. Aku baru mau ngomong keren loh. Tos dulu kita. Jadi jangan jangan lu mulu yang ngomong. Iya. Itu juga ganggu banget menurut gue. Buat apa? Ketika lo lagi mau ngenalin gebetan lo atau pacar lo kan dia harus nih lumayan berat nih tugasnya. Harus membuat diri dia nyaman. Itu mah belakangan kayaknya ya. Iya. Pasti nggak nyaman. Nggak usah ditanya itu mah Bu. Kayak harus membuat gue nyaman dan juga sahabat-sahabatnya dong gitu. Misalnya nih lo kondisinya lo yang lagi mau dikenalin ya, lo harus gimana cara lo juggling tuh kayak antara nyambungin obrolan lo sama si gebetan lo sama si sahabat-sahabat gebetan lo itu kan perlu waktu ya dan juga perlu jangan so asik gitu. Ya. Karena so asik dan asik tuh beda. Gitu. Kalau asik udah pasti asik. Kalau lu so asik, lu udah pasti nggak asik. Iya ya. Benar lagi. Kalau asik udah pasti asik. Kalau lu nggak asik, kalau lu so asik udah pasti nggak asik. Iya gitu. Kadang kan kita pengen gue tahu banget kok rasanya ketika lo pengen. Tapi gue pengen banget diterima nih gitu. Maksudnya ketika dikenalin gue pengen mereka langsung serak karena gini. Artinya dua suara bertambah gitu dong. Kalau misalnya lo dibilang asik, artinya kan sahabat lo pasti ntar pulang. Gue seru tadi tuh ngobrol gitu kan. Esa seru juga ya. Nah ini lo so asik, ini gak asik. Enggak kalau misalnya komentar dari si ininya Bu. Bener. Temen kamu ceritanya. Karena gue yakin banget untuk diri lo sendiri yang lagi
mungkin aja kita nggak pernah tahu di usia lo yang sekarang. Mungkin lo sudah melewati banyak banget putus nyambung. Mungkin sahabat lo juga udah ada titik males kali kayak udahlah paling gitu. Yang mana lagi nah, nih? Gimana caranya pertemuan lo yang sekarang kalau memang lo yakin, lo tunjukin kalau ini beda gitu. Dia ini beda kok dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi lo bisa convince your best friends, your families gitu untuk enggak yang ini beda. Nah, gimana tuh? Lo tuh kalau gue sih ngobrol dulu. Kalau gue sih sebelum gue ketemuin dulu, gue akan ceritain dulu profil yang akan gue ketemukan. Beneran? Bener lagi. Ya, jadi Mbak gini nih, dia tuh ini. Biasanya aku nanya, ini kita ngumpulnya sama geng kamu yang mana? Itu dulu kan gengnya ada banyak ya. Ada geng kampus, ada geng SMP. Gak cukup deh 2 minggu berturut-turut. Gak cukup. Lo mau bukber tuh, sampai lebaran juga kalau bisa, abis itu lanjut lagi puasa. Kalau Ramadan bisa 2 bulan bisa diatur. Bisa diatur, banyak tuh. Sama geng A. Oke, geng A yang akan datang dari siapa aja? SMP, SMA, kuliah, kantor, kita pindah-pindah, belum lagi yang teman main. Jadi banyak tuh, belum lagi abis itu keluarga sana, keluarga sini, om tante sana, om tante sini. Jadi banyak untuk akhirnya. Banyak yang harus dihafalin. Gitu. Kata dia, ya gue kawinin aja deh biar cepet aja deh. Biar cepet aja ngafalinnya sekalian. Tapi pertanyaanku, Mbak, kalau misalnya kamu ngerasa kan pasti deg-degan ya. Deg-degan. Buat cowok tuh deg-degan banget gini, sih. Mungkin mereka dari buat cewek deg-degan juga gak sih? Nah itu dia. Kalau buat aku tuh ngerasa nggak tahu ya. Aku tuh paling seneng kalau misalnya si gebetanku bilang, aku mau ini nih mau ngumpul gitu. Kamu ikut ya? Ayo. Seneng banget. Nggak tahu kenapa. Nggak, itu emang sisi nge-pushnya kayak gue harus bisa ngeblend sama temen-temennya circle 2, circle 1. Tapi gue tanya, berhasil nggak? Berhasil, alhamdulillah gitu, bagus. Bagus deh adjustmentnya. Karena nggak susah. Aku tuh bukan tipikal cewek yang gini, kayak kan ada yang mungkin baru jawab kalau ngomong ya. Kalau ditanya maksudnya. Aku tuh lumayan kayak halo gitu duluan tuh pasti gitu-gitu. Kalau cewek, kalau menurut gua nih, kalau cewek lebih mudah gitu, karena kan perempuan kan kalau bahasa kita tuh supel ya. Supel tuh lebih gampang masuk gitu. Mungkin kan. ada laki-laki yang supel juga. Iya, mungkin ada ya. Cuman kan laki-laki nggak tahu nih, interpretasiku sendiri aja. Kayak misalnya aku kan diem aja dianggapnya sombong ya. Iya. Ya makanya kan? harus sombong, harus galak ngomong. gitu. Jadi kalau diem juga serba salah. Tapi kalau senyum juga ngapain lo senyum tiba-tiba. Bener. Gitu. Ntar ngadi-ngadi gitu kan. Tapi yang tadi lanjut lagi. Kalau misalnya lu udah kayak gitu jangan main handphone. Taruh aja handphone. Taruh handphone. Nggak usah lu lagi pada ngobrol terus lu main handphone. Gitu. Jangan. Perhatiin. Makin susah masuknya. Yang pertama lu kagak fokus. Yang kedua lu jadi menyepelekan forum yang sedang berlangsung. Padahal forum itu sebenarnya untuk kebaikan lu. Iya. Itu kan mau masuk. Untuk suara-suara yang lo dapatkan gitu. Supaya lu nggak di apa tuh namanya stashing itu tadi. Stashing gitu. Ini kan sekarang kita lagi bahas kan. Karena ternyata mungkin ketika ada istilah tersebut, artinya hal itu marak dong. Kenapa sih kok sekarang tuh susah banget gitu untuk masuk ke lingkungan gebetan gitu atau kayak pacar gitu misalnya. Kenapa sih gue nggak dikenalin sih sama keluarganya? Soalnya pengakuan itu kan penting ya dalam sebuah hubungan ya. Penting banget kayak ya. Kayak ibarat dulu tuh mungkin penting banget ketika lo naruh di Facebook lo in a relationship. Sedap. Sekarang tuh udah kayak kita kagak ada di ya gitu mah kan merit lah Bu. Oh iya merit ya. Nggak, tapi zaman pacaran juga nggak gitu penting gitu deh. Penting ya? Waktu kita pacaran tuh di Facebook masih kenceng gitu, masih oke lah. Intinya pengakuan tuh emang ketika lo punya pacar kan lo pasti ingin seluruh dunia tahu. Gitu dong wajarnya. Nah, lovebirds. Untuk lo yang mungkin masih ada di tahap lo tuh ngerasa kayak kenapa ya kok gue, nah itu memang nggak apa-apa, menurut gue layak lo pertanyakan. Ini kita kasih coba sedikit trik-trik alkitanya gitu. Karena kan biasanya kan kesulitannya adalah ya tapi kak aku nggak suka ngobrol. Nah kalau nggak suka ngobrol gimana ya Mbak? Kalau menurutku ikutin aja sih alurnya. Enggak, masalahnya jadi pertanyaan nggak suka ngobrol tuh kenapa ya? Kenapa ya? Malu aja gitu. Malu ya. Kadang lo emang harus keluar dari comfort zone lo sih. Itu salah satu tantangan menurut gue. Mungkin selama ini di kehidupan lo maksudnya nyamannya adalah lo ada di comfort zone lo gitu. Lo nggak mencoba hal baru, nggak coba kenalan lagi gitu. Karena ini gue bilang aja ya gitu. Ada tuh kalanya mungkin gue udah putus hubungan dengan mantan, tapi karena gue waktu itu berhubungan baik sama sepupu-sepupu, sama mungkin sama temennya dia atau apa, sampai detik ini gue masih suka dapat kerjaan dari mereka gitu. Kayak the power of silaturahmi lah gitu. Yang putus hubungan ya udah sama mantan aja ya. Bener gak ya? Ya iyalah. Lu aja sekarang masih sama gua kan. Lu mantannya adek gua.
Buka semua di sini. Iya, tapi ya karena hubungannya semua baik-baik aja ya Iyalah. nggak masalah. Ya kan aku kenal sama Arya kan dari lu berapa tahun Iya lu? sama kayak kita Lama. ya lama. Kita nggak cuman ngomong nih gitu ya. Kita nggak cuman ngomong gitu, tapi once lo memang membina hubungan yang baik dan emang akhirnya hubungan yang baik itu apa ya? Ada di atas hubungan lo sama mantan lo mungkin atau mantan gebetan lo. Jadi nggak masalah, toh itu kan silaturahmi gitu. Aku kayaknya nggak pernah kayak kamu deh. Mantan-mantanku tuh nggak ada yang hubungannya aku lanjut ngobrol gitu dengan. Kenapa ya? Ya nggak tahu ya dulu pernah biarin pas dia mikir. Iya, kenapa ya? Ya kayaknya ya udahlah gitu mau ngapain gitu. juga sih Iya, padahal kan gitu. sebenarnya kan karena mereka juga kita ada di titik yang sekarang. Maksudnya mereka kan ya gitulah. Bener, gitu. cuman kan nggak ada apa ya? Ini nanti kamu berpikir sendiri lah. Gue nggak ada alasannya gitu. Ngapain gue harus berhubungan sama keluarganya gitu. Belum dapat jawaban. Jadi untuk lo yang mungkin sekarang masih lagi di titik susah banget nih Kak, gue masuk ke teman-temannya deh gitu. Mungkin satu yang juga lo harus pertanyakan kenapa ya Iya, gitu. iya. Apakah memang hubungan kalian itu masih backstreet? Kan biasa gitu ya, karena backstreet atau karena mungkin itu beda agama biasanya gitu. Ya yang paling apa ya? Karena ngerasa malu. Malu. Malu apa nih? Dianya, maksudnya aku malu. Misalnya contoh aku nggak ngenalin. Kamu pernah nggak ngenalin? Ada. Kenapa ya? Mungkin malu tuh nggak malu yang banget ya, cuman karena aku ngerasa Enggak aja gitu. nggak aja deh kayaknya deh. Apa gitu yang kadang, nih kan pasti cewek-cewek juga banyak yang mungkin ada. Kenapa sih gue nggak dikenal-kenalin? Padahal gue udah pacaran mungkin kayak bertahun-tahun gitu. Iya. 2-3 tahun. Mungkin lama. karena kita, kalau aku ya waktu itu kondisi ini pengalaman gue ya. Gue bisa. Alasan kamu kegebetan kamu waktu itu apa? Atau pacaran? Alasannya ya nggak aja, emang nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya, rumahnya jauh-jauh. Padahal waktunya ada kalau diadadain. Betul. Gitu. Cuma kan itu yang dulu kan. Jadi emang pada saat itu ya udah kayaknya gue ngerasa juga lu mau gue temuin bareng juga ntar ngobrol nggak nyambung. Iya pokoknya kalau kamu ya karena menurut kamu ya udah kita jalanin berdua aja. Kita nggak tahu nih ending sampai di mana. Kalau ternyata sampai serius ya udah. Pasti dikenalin kok. Pasti dikenalin gitu ya. Kalau memang ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, ya memang enggak. Jadi nggak repot. Nggak repot. Karena ada yang repot sih memang. Iya soalnya kan kita kan nggak tahu ya, maksudnya dikenalin ke teman takutnya jadi pada saat hubungan kita lagi dramanya. Nah itu. Menyeret ke teman kan kita juga nggak enak. Itu yang harus dijadikan peringatan. Maksudnya harus kita inget-inget ya gitu. Ketika gitu lo kenal sama sahabat atau lo kenal sama keluarga, lo kenal sama orang tua dari pasangan lo, kemudian datanglah masalah, tolong jangan dibawa-bawa. Nggak usah tuh ke kerabat, ke tetangga. Nggak tahu ya, mungkin ini nggak bisa sepenuhnya lo langsung adaptasi untuk kayak, tapi gimana dong gue curhatnya sama mereka ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kadang kan lo tetap harus menjaga privasi si mantan lo kan. Untuk kan waktu itu dia ngenalin untuk hubungan yang baik, bukan untuk hubungan yang mungkin end up-nya ternyata kurang baik gitu. Jadi jangan, saran gue sih terserah kalau misalnya buat temannya juga kagak enak tau. Iya. Kenapa jadi gue yang seret-seret sih? Itu. Gitu. Kecuali memang temannya yang bertanya misalnya, atau misalnya memang si keluarganya bertanya, kamu kenapa, kamu baik-baik aja sama dia. Tapi kalau memang setelah itu sudah tidak ditanya lagi atau apa, ya jangan dalam tanda kutip mengganggu gitu. Karena ada kalanya pasti, maksudnya ya misalnya gue deh, kita posisikan diri sebagai si mantan deh gitu. Kemudian dihubungin nih sama mantan lo gitu, kayak misalnya ibu lo atau misalnya kakak lo atau mungkin temen lo curhat dia tuh tentang hubungan kalian, atau malah mungkin cenderung kan ada tuh tendensi untuk, biasalah setiap cerita punya dua sisi toh, kayak dari dia beda, dari si mantan lo juga beda gitu. Jadi kayaknya emang nggak solusi gitu untuk gue ya. Kecuali kalau memang hubungannya sudah yang benar-benar serius lah, misalnya contohnya emang udah planning untuk nikah, ya kan, udah mau berkeluarga. Nah itu kalau misalnya keluarga ada andil atau ikut campurnya, aku rasa sih pasti ada ya. Iya, karena gitu. Percaya deh, ketika nanti lo sudah berkeluarga, lo berhak banget, maksudnya berhak banget untuk bisa menjadikan keluarganya suami lo atau maksudnya keluarga istri lo sebagai orang-orang yang lo percaya dan lo curhatin. Cuman ketika belum ada hubungan itu, rasanya lo juga masih harus tetap menghormati privasi dari yang mantan lo itu gitu. Untuk kecuali kalau memang hubungannya segitu dekatnya ya. Iya. Udah pacaran udah lama, udah kenal sama orang tua, udah sering kan
banyak kan sekarang sering liburan bareng Iya, keluarganya. Gitu. Iya Banyak gitu. juga tuh yang kayak gitu tuh. Ada sih. Jadi untuk beberapa hal ya lo tau lah batasannya di mana gitu. Jadi sekarang kalau misalnya lo lagi kena stashing gitu ya, lo tiba-tiba ngerasa kayak gue deh nih kena stashing gitu. Wah. Nah, jangan semata-mata lo langsung kayak aduh gue salah apa gitu. Iya. Enggak, tapi lo evaluasi dikit-dikit aja atau Iya. mungkin lo harus lebih memberanikan diri dan lebih berani untuk bersikap yang semestinya gini, mungkin lo harus bersikap sebagaimana lo ingin pasangan atau gebetan lo melihat ya diri lo bersikap gitu. Kayak lo, kalau aku nih, aku senang banget kalau misalnya aku tuh punya pacar yang bisa ngobrol sama siapa aja. Terus misalnya nyambung sama keluarga udah pasti. Terus waktu itu dia emang maksudnya ketika taraweh dia ikutan taraweh gitu loh. Kan masing-masing punya kualifikasi sendiri kan. Itu gitu. ada checklist-checklistnya ya. Checklist. Masing-masing keluarga tuh beda-beda tuh. Setiap orang tuh pasti punya checklist akan pasangannya. Iya. Nah, kalau misalnya lo sekarang lagi dalam kondisi itu, ya lo jangan melulu nyalahin gebetan lo atau pacar lo, kenapa lo nggak Aku bikin malu ya gitu ya. Iya, mungkin kayak kamu kenapa sih biasanya Kamu malu ya? Iya, biasanya kalimat yang paling sering kayak kenapa sih kamu malu bawa aku ke teman-teman kamu? Kalau jawab iya gimana ya? Udahan. Iya, aku malu. Kalau boleh jujur kali ya gitu. Ini mah kita mah hidup di dunia tipu-tipu sih ya. Iya, Jadinya iya. jawaban-jawaban yang di pur-pur pakai foundation gitu ibaratnya biar rapi, biar mulus, sudah terbiasa gitu. Cuman mungkin aja ya kita sih harus terus aja ya ngasih tahu kalau ada orang yang sayang sama lo, dia akan memberikan kenyataan yang terbaik. Maksudnya meskipun itu buruk tapi mendingan dibilang daripada enggak sama sekali. Jadi kemungkinan aja dia mungkin dia agak dalam tanda kutip malu membawa lo ke teman-teman atau ke keluarga atau Iya. mungkin ada faktor yang tadi gue bilang gitu. Apakah memang kalian berbeda prinsip atau tidak disetujui atau apa, itu kan beda lagi urusannya. Iya, Cuman iya, kalau iya. nggak ada alasan apa-apa terus dia nggak bawa lo ya, atau mungkin sudah ada yang lain. Iya. Itu tuh ada alasan-alasan itu yang kadang Benar, lo mau benar, menutup benar. mata Betul. aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu alasannya. Jadi Iya. kalau memang tidak ada alasan yang yang ibaratnya jelas gitu kenapa dia tidak membawa lo ke teman-teman atau ke keluarga, ya lo harus berusaha lebih untuk memberi maksudnya lo harus effort banget gitu untuk ngasih tahu kalau gue tuh layak kok dikenalin ke teman-teman lo. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata udah berusaha tapi masih juga enggak, ya bubar aja kali ya. Ya jangan maksain diri gak sih? Iya. Maksudnya kalau aku sih nggak mau ya, maksudnya berdampingan sama orang yang aku cuman bisa berdampingannya sama dia gitu. Kalau emang Sedangkan sama lingkungannya dia enggak. kecuali lo emang bucin, Iya. kayak nggak apa-apa berdua doang. Biarin deh. Aku hanya berdua, dunia milik berdua gitu Biarin kan deh. ada juga yang kayak gitu. Bener. Nggak apa-apa kalau Iya. kalau kalian emang betah kayak gitu ya. Ya, cuma kalau nggak nanti- betah kayaknya mendingan ya Iya. cari yang lain kali ya. Nggak apa-apa, namanya juga ada kok. Baba aja pernah kayak gitu. Iya, gitu. aku pernah. Jadi ada tahapan-tahapan yang Ada jadi gue nggak malu. bilang stashing tuh wajar, tapi memang kan untuk pencarian menuju yang ya terbaik lah gitu kali ya katanya kan gitu. Itu memang ada tahapan-tahapan yang lo nggak Iya. bisa semuanya lulus ujian gitu. Checklist tuh mungkin ya sampai ibaratnya dari 10 checklist lo cuman ke checklist 4 nggak bisa maksain diri. Toh itu kan haknya pasangan lo juga Iya, untuk iya, menerima iya, lo iya, atau iya. tidak gitu. Begitupun lo juga punya hak kalau memang akhirnya dari dia tidak ngenalin lo ke keluarga atau ke sahabatnya, tidak masuk checklist lo, ya lo aja back off gitu kan. Iya, betul. Mungkin ngomongnya mudah, tapi Iya. kan ini setelah lo berusaha dulu, abis itu lo bikin checklist gitu. Ini kenapa nih kok apakah lo emang santai nggak dikenalin? Berarti ya nggak apa-apa, di Iya. checklist aja gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya ternyata lo nggak santai karena lo tipikal yang nggak bisa nih, gue kalau deket sama orang gue harus kenal juga sama yang sekelilingnya. Nah kalau emang itu nggak masuk, ya sudah gitu, jangan dipaksain. Jadi silakan lu cek lagi apakah dikenalin itu lu jadi pending karena hubungan lu stashing. Nah, itu lu lihat lagi deh tuh ya.